Selamat sore Mr. Wiley, nama saya Kenneth Jameson Denwu dari kelas 8B. Hari ini saya akan melakukan tugas perbaikan nilai saya dengan menjelaskan yang pertama kabel koaksial, kabel UTP, kabel STP, repeater, bridge, switch, router, backbone, dan beberapa teknik pencurian data, dan saya akan jelaskan. Yang pertama, kabel koaksial, yaitu kabel tembaga yang dibuat khusus dengan pelindung logam dan komponen lain-lainnya untuk memblokir gangguan sinyal. Setelah itu, kabel UTP itu adalah kabel yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Kabel STP yaitu kabel yang terbuat dari tembaga dengan adanya dua pembungkus. Setiap bagian itu memiliki pelindung yang terbuat dari timah, yang setiap pasangannya itu juga dilapisi lagi oleh pelindung yang terbuat dari plastik. Yang keempat itu repeater. Repeater itu fungsinya untuk memperluas sinyal dari server atau pemancar pemancar. Bridge itu untuk menghubungkan jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lainnya. Setelah itu switch itu untuk mengatur transmisi data dalam jaringan. Setelah switch ada router. Router merupakan sebuah perangkat keras dengan jaringan komputer yang mengirimkan paket data melalui internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang disebut routing. Setelah itu ada backbone. Backbone itu sebagai jalur koneksi yang menyatukan banyak jaringan. Sekarang ancaman terhadap keamanan data dan teknik-teknik pencuriannya. Yang pertama itu eavesdropping, yaitu teknik hacking yang digunakan untuk mencuri informasi secara diam-diam. Setelah itu ada snooping, yaitu tindakan mengakses data orang lain tanpa otorisasi, dan snooping juga dapat dilakukan dengan cara mengintip email seseorang ketika tampil di monitor ataupun melihat apa yang diketik seseorang di keyboardnya. Spoofing adalah tindakan menyusup ke jaringan internet dengan cara memalsukan IP address. Email spoofing adalah bentuk penipuan atau teknik penipuan yang dilakukan dengan cara memasukkan email. Phishing itu adalah teknik penipuan untuk mendapatkan data penting korban dengan menggunakan website palsu. Setelah itu ada farming yang merupakan bentuk lain dari phishing. Phishing membawa korban ke halaman web palsu dengan memalsukan DNS. Setelah itu cookies berguna jika suatu saat pengguna tersebut mengunjungi halaman web dan yang bersangkutan pengguna tidak perlu memasukkan data seperti user ID dan password untuk login ke halaman web tersebut. Spyware dapat didefinisikan sebagai program yang mencurigakan yang diinstal secara diam-diam melalui web. Spyware ini berbeda dengan virus ya. Virus dapat menyebar sendiri, tetapi spyware menyebar dengan tindakan pengguna sendiri.
adware, yaitu advertising supported software, atau adware adalah software yang mendistribusikan atau menayang iklan online yang berbentuk pop-up secara otomatis dan tanpa henti. Setelah itu ada browser hijacking atau browser hijacking merupakan jenis malware yang mengambil alih browser untuk mengubah pengaturan browser tanpa izin untuk melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan pengguna. Demikian penjelasan saya. Terima kasih sudah menyimak. Tuhan memberkati.